WhatsApp kali ini gue bersama dengan Jojo. Halo. Dari Malino. Wah, mungkin apa yang nggak bisa ya? Coba. Halo, selamat malam, siang dan sore YouTube. Kembali lagi ke Tisa Tokoh Podcast bareng gue Adit, dan sekarang aku bareng seorang rapper asal Solo, Jojo. Yes. Jojo apa? Jojo siapa ya? Di nama panggung? Malinoa. Malinoa. Oh iya, Malinoa. Aku pakai kaos Malinoa. Malinoa. Oh iya. Lu kenapa? Nggak dianggap narsis. Oke, nama panggung Malinoa. Malinoa Record. Malinoa dan Malino Records. Dua hal yang berbeda sih sebetulnya. Ayo, kenapa? Kok bisa beda? Malinoa adalah aku, Malino Records adalah record label. Gitu. Gitu, Mas. Ngomongin hip-hop ya. Kemarin kan Tisa Tokoh itu kebanyakan ngomongin kita ada potensi baru nih, ada temen. Oh iya, aku baru ingat di Solo ada Mas Jojo nih. Kayaknya kemarin habis rilis album ya. Betul. Rilis album ini harus diangkat ke. Nah, Mas bisa ceritain kapan kok bisa tertarik sama hip hop, kenapa? Kalau tertarik sebetulnya dari SMP ya, medio 2006-2007. Itu udah tertarik aku gara-gara MTV waktu itu. Kok bisa? Jadi ada salah satu program MTV namanya Barrio 13 atau Barrio 37, aku lupa itu. Itu pokoknya dia bahas tentang semua street culture, street sport, street art gitu lah. Semua soundtracknya hip hop gitu. Wah, asik juga nih dengerin awal-awal tuh, dengerin Beastie Boys, dengerin DMC waktu itu kan ya, tahun itu. Kok keren banget nih. Warna musiknya aku suka gitu kan. Ya udahlah, mulai suka awal-awal dari situ. Tapi belum nulis, baru suka, terus belajar nulis. Lu suka dengerin terus repeat itu terus. posisi aku di Bekasi karena aku pindahan ini, Mas. Bursa transfer dari Bekasi. Oh iya, culture-nya udah 2006 SMP. 2006 ya? 2006 gitu. SMP udah hip hop. Kalau di Solo SMP kayaknya masih nggak hip hop lah, ngomong ya deh. Lato, bener. Oke. Tapi sayangnya aku nggak menemukan komunitas hip hop di Bekasi waktu itu ya. Jadi memang nggak punya akses untuk terjun langsung gitu. Ketika pindah ke Solo, baru ketemu sama teman-teman Calypso waktu itu. Oke. Calypso itu Kesultanan Hip Hop Solo ya? Kesultanan Lare Hip Hop Solo. Oh, oke. 2008 itu. Berarti angkatannya Tragali. Iya. Barangkali mungkin setahun setelah aku gabung ya. Cuman kan orang-orangnya kan udah di situ dulu. Personil lama semua kan. Papi Slim, terus Javoka gitu lah. Randy. Berarti udah bikin, dulu sempat bikin album gak sih Calypso-nya sendiri? Album kolaborasi gitu? Belum pernah kayaknya. Kalau aku sih belum pernah ya. Aku belum pernah ikut album kompilasi Calypso, belum pernah. Hanya sebatas ikut-ikut aja, maksudnya mempelajari, oh ternyata gini sistemnya di komunitas tuh kayak begini. Apalagi dulu ada siaran radio juga yang khusus Sound the Beat dulu namanya. Iya. Di Solo Radio ya. Mas Haji dulu ininya penyiar. Itu juga kayak semacam jalan buat ngenalin hip hop di kota Solo ya. Betul. Sound the Beat. Malam-malam kayaknya ya. Malam-malam jam 9 aku itu. Harinya sih lupa, jam 9 habis kongko ya. Solo kita balik radio aja ya. Terus Mas, sebelum kita ngobrolin ke albummu yang pertama ini, kan kita cerita dulu tentang perjalanan hip hop. Album kedua. Oke, album kedua itu kita ngobrolin perjalanan hip hop dulu. Katanya kan denger dulu sempet di hardcore juga. Hardcore itu apa tuh? Gini, cabutan sebetulnya. Karena aku sendiri nggak paham soal skenanya hardcore gimana. Bekasi, Solo? Hardcore kayak gimana di Solo. Sama teman-teman Sukoharjo tepatnya. Jadi waktu itu ada temanku kuliah, dia ngeband hardcore kan. Kok butuh ngisi part, ada dua lagu waktu itu, yang butuh diisi part rap. Terus ngajaklah aku waktu itu. Ngajak aku, cuman ya gitu, asal ikut aja, cuman kok keterusan gitu, kebablasan sampai bikin beberapa lagu, terus ikut beberapa kali main juga gitu. Tapi terakhir kata aku dicutat nih, Mas. Mereka main Ranget Jabu. Edisional ya. Enggak. Broke Your Hope dulu namanya. Apa? Broke Your Hope. Masih sekarang? Sekarang udah enggak sih, teman-teman sibuk sendiri gitu. Udah termakan usia ya. Kesibukan, termakan usia. Oh, jadi
hardcore itu memang emang hardcore ki kayak cabutan ngono ya. Project iseng aja lah. Bantu-bantu temanku gitu. Project aku malah baru tahunya ini album pertama, Mas. Kedua. Ini album kedua. Tauku itu album pertama. Album keduanya tahun Album keduanya ini, album keduanya tahun yang pertamanya? Album pertama itu tahun 2019. Judulnya Aksi Mingguan waktu itu. cerita tentang apa itu? Jadi itu udah ada berapa lagu dong? jadi itu album split ya. Jadi ada temanku dari Cirebon namanya Bigi, Iwan Alfasa itu dia rapper juga dari Cirebon, terus dia kuliah di Solo, nge-rap juga dia di Solo, aktif nge-rap juga di Solo, terus pengen bikin album karena kita satu tongkrongan waktu itu kan. Terus dia mau ajak partner ngubungin aku gitu untuk ayo bikin album gini iseng-iseng aja waktu itu sih. Cuman itu kayaknya jadi titik balik. Jadi sebelum ke 2019 aku mundur sedikit Mas, itu aku sempat vakum. Dari Calypso itu 2012 2008 sampai 2012-13 lah kalau nggak salah. Itu masih aktif ya? Itu masih aktif. Setelah 2013 aku vakum. Sudah Malinoa? Belum. Aku masih pakai nama Jojo Nugraha waktu itu. Gitu. Terus tahun 2019 itu ketemu sama Bigi. Bigi ngajak untuk bikin mini album split waktu itu. Jadi ada 6 lagu. 2 lagu aku bawain sendiri, 2 lagu dibawain sama Bigi, 2 lagu lagi kita bawain bareng-bareng waktu itu di album itu. Itu kayaknya jadi titik balikku bahwa kok masih ada ya orang yang mau ngajak aku balik lagi ke hip hop gitu kan, balik lagi nge-rap kok masih ada nih. Terus kita waktu itu trial rekaman 1 lagu masih oke nih gitu kan. Ya udah kita lanjut bikin album. Itu kayak titik balik bahwa ya udahlah diseriusin aja gitu. Kayaknya kalau 2000 sebelum 2012 aku masuk ke hip hop kayaknya belum serius ya. Maksudnya masih hanya sekedar main-main. Setelah di 2019 aku pikir kenapa enggak diseriusin gitu. Toh ya seru gitu kan main di hip hop. Udah 2000 waktu di Calypso itu udah bikin beat sendiri, udah lirik sendiri udah, gitu cuman dengan teknik minimalis ya, skill minimalis waktu itu. Belajar cuman di 2019 kami produce beat sendiri. Basicnya aku dapat dari 2012 itu waktu awal-awal belajar itu. Oh, ternyata masih ingat sedikit-sedikit ya walaupun butuh adaptasi waktu ya untuk ingat-ingat lagi, cuman akhirnya ya udahlah. 2008 itu berarti lagu-lagu itu udah sering produce buat lagu juga. Iya, dulu kami punya kolektif ya. Punya kolektif namanya Go Ahead Superhero. Jadi ada beberapa rapper di situ dalamnya. Aku sempat produce beberapa beat juga, cuman dengan kualitas yang seadanya sih waktu itu, dengan keterbatasan alat, keterbatasan skill juga waktu itu. Jadi ya cuman ya gitu aja lah, seru-seruan aja waktu itu. Sampai ke 2019 bahwa kita mikir ya udahlah seriusin aja lah. Periode 2012 kemudian lompat ke 2019 itu selama 2012 ke 2019 itu memang lepas dari hip hop atau kenapa sih? Memang lepas aja. Memang karena lagi capek atau lagi apa tuh? Kayak gini, aduh mau ngomong takut. Enggak, jadi aku merasa kurang cocok aja di Calypso waktu itu ya. Di Calypso itu aku merasa kurang cocok, kayaknya kita kok beda perspektif ya gitu ya. Kok apa yang kalian lakukan dengan yang kami lakukan kok kayaknya jalannya beda nih. Ya udah cabut dulu aja untuk istirahat. Nah, selama itu aku belum nemu lagi grup atau rapper yang macu aku untuk ayo balik lagi ke rap gitu. Belum nemu lagi sampai di 2019. Tapi kayaknya 2012 ke atas hip hop juga nggak begitu kayaknya ada masa-masa redup. Ya? Ada masa-masa redup di 2012, setelah 2012 itu. Tergantikan dengan apa itu ya 2012 itu ya? Tergantikan dengan EDM. Oh iya pokoknya. Koplonan ya? Iya sih, aku sendiri kayaknya memang terakhir menikmati hip hop lokal itu kan Calypso itu. Ya, habis itu waktu SMA ya, aku juga SMA. Waktu kuliah itu juga kayak aku pikir lirik-lirik Calypso dan lagu Calypso itu udah nggak dan pas kuliah dengerannya udah ganti. Homisai. Jadi udah gitu, prosesnya gitu. Waktu dulu dengerin Mas Romano Wonogiri. Romano, terus naik nih kuliah udah dengerinnya
Homicide kayak gitu. Jadi bagi gue sendiri hip hopku yang dulu itu waktu SMA dan ini beda. Jadi kayak memang kayak selera kali ya. Udah kayak lirik-lirik muatan-muatan politik itu malah yang lebih ngena dari orang kan kadang seneng hip hop kan karena beatnya sama karena liriknya. Nah, betul. Aku kayak lebih ke liriknya sih. Jadi ketika aku juga nggak tahu itu beat yang enak atau yang enggak itu kan selera. Tapi ketika liriknya udah menggairahkan, wih asik nih. Sesuai dengan keresahan pendengar. Bener. Gitu. Jadi sebagai musisi kan juga gitu. Dia kan kayak keresahan. Kamu nulis lirik kan juga keresahan sendiri. Iya kan? betul. Iya, berarti 2012 ke atas itu saya pikir kayak redup. Sempat redup. Walaupun aku nggak. Itu karena itu juga radio itu nggak ada itu. Mungkin bisa jadi Sound the Beat itu. Sound the Beat nggak ada ya. Sound the Beat. Gitu. Pas dalam berkarya dari album mulai dari Calypso, album pertama dan kedua, tema-tema apa yang dibuat di hip hop? Jelas berbeda ya, karena secara usia pun itu kan jauh proses juga ya. Jadi aku ngerasa ada pendewasaan di sini. Gitu. Mulai dari apa terus ke mungkin dulu zamannya di Calypso awal-awal bahas soal hura-hura, soal party segala macam gitu. Mulai ke 2019 itu balik itu kok kayak kita butuh nyenggol-nyenggol hal-hal yang menurut kami jadi keresahan kami dan itu dekat di lingkungan sekitar kami gitu loh. Aksi Mingguan. Jadi di album Aksi Mingguan itu intinya adalah jangan menganaktirikan hari Minggu waktu itu gitu. Jangan menganaktirikan hari Minggu gitu. Untuk beraksi kita nggak perlu hari Kamis gitu. Hari apapun kita bisa bikin aksi gitu kan. Gitu. Jadi hari Minggu sebagai hari libur jangan dienaktirikan gitu. Dia juga butuh sesuatu yang produktif gitu. Makanya kita waktu itu rekaman selain sempatnya di hari Minggu, penulisan, rekaman, beat packing semua di hari Minggu kerjain. Kayak gitu. Terus album kedua ini 13 Years of Change atau 13 YOC ya disingkat. Itu ngomongin soal, ini lebih personal sih mas, jadi kayak ngomongin tentang perjalanan 13 tahun, bukan 13 tahun berkarya tapi 13 tahun hidup. Ada hal-hal yang menjadi highlights di kehidupanku yang merubah kehidupanku dari dulu sampai sekarang. Ada 8 kejadian yang itu perlu aku dedikasikan dalam bentuk lagu gitu loh. Jadi aku ceritain dari pendewasaan dari tahun 2008 sampai ke tahun 2000, harusnya ini dirilis di 2021, cuman karena molor waktu itu, jadi kita sampai ke Agustus 2022. Baru rilis Agustus 2022. Betul. Jadi kayak awal perpindahan dari Bekasi ke Solo tahun 2008 sampai di tahun 2021 itu aku menikah, punya anak dan segala macam, menjadi seorang ayah, diceritain semua di situ ya. Gitu. Awalnya memang gini, album ini aku nggak sendiri pengerjaannya, jadi memang ngajak 2 orang untuk bantu segala materinya ya, termasuk komposisi, aransemen gitu juga. Ada namanya Mbak Ayu sama Aribadi, ada 2 orang yang bantu aku produce album ini. Waktu presentasi pertama aku ceritain aku pengen bikin album ini lagunya ini. Mereka sempat menolak karena ini albummu terlalu personal gitu. Pendengarmu mau dengerin gak nih? Kalau pasar personal gitu kan. Cuman menurutku pribadi nggak masalah. Toh aku pengen bikin penghormatan untuk kejadian-kejadian penting itu. Kenapa nggak aku tuangkan dalam bentuk lagu gitu loh. Masalah orang totally personal semua atau emang ada yang enggak? Personal semua. Lebih semua. Lebih ke kejadian yang aku alamin secara pribadi. Gitu. Akhirnya mereka berdua mengalah kali. Akhirnya tetap support sih. Jadi dipikirkan bagaimana konsep lagunya, konsep instrumennya kayak apa, mereka berdua yang mikirin waktu itu. Berapa lama itu? Kan mau rilis 2021 awal itu 2020 akhir kalau nggak salah. Akhir 2020 itu aku mulai ketemu mereka berdua, terus brainstorming soal materi album gini. Terus ya sepanjang 2021 rekaman. Jadi bener-bener semuanya lagu fresh, lagu baru yang belum pernah
dirilis gitu yang belum pernah dirilis, tulisan cuman kami ecer rilisnya di periode 2021 itu beberapa memang udah kami keluarin dulu untuk pancingan sih waktu itu. Tulisannya? Untuk pengenalan. Penulisan lirik semua aku. Tahun sejak Di tahun 2021 itu. 2021 itu. Oke. Gitu. Jadi kayak di 2021 tuh kayak mikir, wah ya juga nih banyak momen-momen yang perlu dituangkan ke dalam lagu nih. Bener, kayak tahun pandemi ya. Tahun pandemi Itu tahun segala apapun hal sederhana jadi bermakna. Ribet gitu kan jadi kreatif banget. Jadi bermakna, tekanan, kesehatan gitu. Jadi hal sederhana itu udah jadi pikiran dia. Bener-bener. Banyak ya ternyata musisi. Banyak. Musisi yang Melahirkan karya di 2020 2021 itu. Jadi selama balik ke 2019 berapa tadi sebelum tadi 2019 itu kan berarti bisa dibilang 2008 emang 13 tahun ya jadi 13 rapper. tahun. 13 tahun jadi rapper. Terus tanggapan Ojo untuk saat ini kan makin banyak tuh. Setelah pandemi itu menurutmu gelombang hip hop masih lagi nggak? Masih ada dan terus berkembang sih. Terus berkembang Terus ya? berkembang menurutku Setelah pandemi ini ya? Di era-era setelah pandemi itu. Keluarlah rapper-rapper baru termasuk teman-teman yang sekarang bekerja sama dengan Marino Records. Itu juga rapper-rapper baru gitu. Mungkin mereka rapper lama ya. Belum bisa dikatakan lama juga karena mereka mungkin di 2017 itu baru mulai lah ya. Cuman mereka kayak nggak dapat akses. Terus setelah aku mendirikan Marino Records itu kok makin menemukan rapper-rapper yang potensial gitu. Wah ternyata ada nih di pelosok Simo, Boyolali itu ada orang yang bisa nulis bagus banget. Siapa? Namanya Roy. Tapi orangnya malu sayangnya. Cuma secara teknik penulisan beatmakingnya bagus menurutku. Terus ketemu dengan teman-teman yang sekarang ada di Rhyme Protect Collective. Jadi aku punya kolektif juga sekarang namanya Rhyme Protect Collective. Ada Dirty Tone, ada Luarta, terus ada Blitz G, itu kan juga teman-teman yang baru ku kenal di era-era setelah pandemi gitu kan. Dan ternyata mereka, wah ternyata skillnya oke-oke juga nih. Gimana cara ngumpulin jaring itu? Kita awal ketemu itu, aku pertama awal ketemu sama Dirty Tone. Di Dirty Tone itu waktu acara itu, itu setelah album 2019, aku kan tour ya mas ya, sempet tour itu waktu itu, mini tour waktu itu. Salah satu titiknya di Solo. Terus kok kami ngontak teman-teman rapper dari waktu itu Gudang Hip Hop Solo kalau nggak salah. Teman-teman Gudang Hip Hop Solo terus ngajaklah Dirty Tone ini. Cuman wah gila nih, skillnya oke juga nih. Hip hop tapi mereka bawa power hardcore gitu loh, yang keras gitu. Secara lirikal juga mereka mateng gitu kan. Sampai kita ketemu lagi di 2021 kalau nggak salah. 2021 ketemu lagi satu event dan mereka akhirnya dengan bar ini nemu. Event apa itu? Itu waktu di Lokananta. Jadi ada acara apa ya, kayak live session gitu. Live record gitu yang bikin teman-teman dari mana ya? Aku lupa gitu. Mas Tato kalau nggak salah yang bikin. Itu kami ketemu dengan Dirty Tone, terus mereka dengan berani nembung, Mas Jo, aku butuh beat nih, kami pengen bikin album, tolong diproduksi gini. Loh, dari dulu kalian kemana aja? Karena aku juga sungkan sama miskomunikasi gitu. Itu ketemu dengan Dirty Tone pertamanya, terus ketemu dengan Blitz G di acaranya teman-teman Tozuro Gang. Ada salah satu grup kolektif juga di Kartosuro. Tozuro Gang itu kolektif hip hop. Kolektif hip hop di Kartosuro. Udah lama? Kayaknya sih baru-baru juga ya gitu. Mereka bikin acara, ketemulah aku dengan Luarta, dengan Dirty Tone dan dengan teman-teman yang lain, dengan Ken waktu itu. Teman-teman yang baru dan menurutku skill penulisan dan musikalitasnya bagus gitu menurutku. Bisa diadu lah. Berarti karena acara-acara setelah pandemi itu ya? Masih belum pandemi emang nggak ada? Nggak nemu aku mas. Apa karena kami juga jarang keluar ya waktu di era-era pandemi itu, jarang ada acara juga gitu, jadi kami nggak punya media untuk saling ketemu gitu. Jadi pasca pandemi sih kita ketemunya. Berarti kayak dihitung jari pun nggak bisa gitu ya? Ternyata hip hop, skena hip hop kota Solo dan betul. sekitarnya. Sebetulnya banyak sih, banyak teman-teman yang kayak di Calypso itu juga anak-anak baru, teman-teman yang baru juga banyak sebetulnya. Cuman kok aku belum melihat sesuatu yang membawa mereka untuk keluar dari Solo dalam arti memperkenalkan ke kota lain bahwa aku punya karya juga nih gitu. Nah itu sebetulnya Malino Records kenapa ada itu. Malino Records ada bukan untuk
teman-teman Malino aja. Tapi kami juga memfasilitasi teman-teman lain untuk yang mau belajar soal distribusi, tentang penulisan Siapapun karya, ya. siapapun boleh datang ngobrol ke kita gitu sih. Di Solo sendiri hip hopnya di Solo berkubu-kubu atau memang saling ke Berkubu jelas dong. kubunya karena apa? Mengkubunya mereka Karena tongkrongan aja sih. tongkrongan usia atau tongkrongan Mungkin gini ya, kalau di teman-teman Remprotek kayak aku merasa di teman-teman Remprotek ini mereka kumpul karena punya warna musik yang sama. Mereka punya selera musik yang sama. Jadi kayak di hip hop itu kan sebetulnya banyak sub genrenya ya. Style type beatnya gimana, liricalnya gimana itu kan banyak gayanya, banyak stylenya. Nah di teman-teman Remprotek ini ya itu mereka lebih merasa bahwa aku dengan teman-teman Remprotek punya warna musik yang sama. Oke, makanya aku melu materi karya yang sama, ini. betul gitu. Mungkin di teman-teman Remprotek lebih ke old school boom bap. Terus kan melu kono, jazzy misal ada gitu. yang genre-nya beda ikut. Wah, itu malah Ada bikin yang lebih modern, ada yang lebih politis mungkin gitu kan pembahasannya. Bebas itu kan masalah selera ya. perspektif ya, masalah selera ya. Tergantung gimana. Tergantung kalian mau berselancar di mana, ombaknya betul, kan hip hop yang sama, tergantung gimana cara selancarnya. Itu malah juga bikin itu ya, bikin produktif juga kan. Atau Menurutku itu iya, jadi menurutku sehat iya. atau enggak? Menurut Di tongkrongan sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja itu. Kadang ada yang enggak sehat karena langsung baper. Enggak sih. Ya baper. Oh kan Baper baper mungkin kan, ada. Baper mungkin ada, cuma baper digawa tekan sesuk-sesuk kan. Ketemu sampai diem-deman. baper mungkin ada, cuman masih di dalam tahap wajar lah. Kalau kita kan beda perspektif. Kalau nggak baper nggak asik gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak menurutku ini bikin lebih produktif juga karena ketika orang berkoloni di tempat yang dia merasa nyaman Iya. dengan warna musik atau warna apapun ya yang dia merasa sama dan diterima, Iya. otomatis dia akan jadi lebih produktif menurutku. Bener. Dan kayak ada antitesa lah, kalau nggak ada antitesa juga ngeblank apa ya. Kalau ada yang kontra itu kan Ya, jadi effortnya jadi semangat lagi, keresahannya jadi itu lagi. Terus kalau yang di hip hop yang di kota Solo itu sendiri kan progres kedepannya dengan berkubu-kubu dengan kayak gitu, ada nggak mau ngadain satu event hip hop? Atau memang kemarin-kemarin kan ketika ada temen tur, orang tur datang ada ide gitu. Ya apa ya, kalau progres sih ya kita serahin ke kolektif masing-masing ya. Kalian sebagai kolektif harusnya punya visi dan misi untuk bawa karya kalian lebih jauh. Yang penting itu bawa karya kan. Bener. Kalau di teman-teman Remprotek ya teman-teman memang lagi progres kayak bikin rilisan, gitu kan. Kemarin aku rilisan fisik. Masih penting Fisik atau digital nggak masalah sih sebetulnya. Lebih penting mana? Menurutku rilisan fisik itu sebagai Lebih penting itu dong. Buat 15 detik kan di TikTok. Oh, iya. Sama story itu doang. gampang viral. Lebih gampang viral. daripada nulis lirik dari Lah iya. Golek sing kena iki pas 15 detik iso go story. sing payu gue sing goblok apa sing apa? Aneh gue. Benar. Goblok atau apa banget. Pernah kolaborasi dengan fisik dengan bentuk lain, misal kayak si kemarin Luarta itu sama minuman? Aku belum pernah. Kayak Luarta deh yang baru sama minuman itu. Aku CD sama kaset pita kemarin. Gitu. Karena menurutku jadi arsip sih bahwa ya kalau platform digital oke lah. Cuman fisik itu kita lebih bisa ngerawat secara fisik. Bisa lebih ngerawat bahwa ini harus diputer biar nggak jamur, ini harus gimana. Kalau platform digital udah rilis ya udah. Cuman nggak menutup kemungkinan kami untuk ekspansi ke digital juga. Tapi iya kan harusnya kan di era modern kita harus ini ya terbuka ya sama zaman. Tapi ini juga udah kan ini lagi proses. Proses apa? Lagi proses upload ke digital. Gitu. Karena memang aku mau habisin ini dulu ke penjual sellingnya di tulisan fisik, baru mau masuk ke digital gitu. Awalnya nggak mau Kenapa? ke digital karena idealis. Pertama duitnya nggak jelas gitu kan. Maksudnya apresiasi dari platform digital tuh menurutku kurang sih gitu.
ya itu kedua karena rilisan fisik sebagai arsip menurutku. Oh. Terus ada masukan dari teman-teman ya kenapa nggak dicoba gitu. Terus sekarang eranya udah beda gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Oh. Aku coba gitu. Aku kira emang dari dulu memang Enggak sih. simpen di gampangnya kan di Reverb Nation. Iya kalau dulu Reverb Nation. Oh iya, aduh biar. Bagiin linknya lewat ForShare gitu. Oh. Oke, saya mulai ngomongin yang ini. Hah. Malino. Aku beberapa waktu lalu dengerin yang Lingkar Merah itu ceritanya tentang lingkungan kan? Yes. Tentang lingkungan yang iki wajah aku gitu di Solo iki. Aku ada kono lho, Mas. Oh, Colomadu kadang-kadang. Ya aku dari beatnya, dari liriknya gitu di Solo iki. Tanya mau kasih ya. Enggak, tapi aku tumbuh besar di Solo. Oh, tapi Influencer hal-hal yang ada di Solo lah. bisa ceritain yang Lingkar Merah itu Lingkar Merah itu udah ada di YouTube kan? ada di YouTube. Malino. Malino Records, di Malino channel Records. Malino Records. Itu dikerjakan sama Tapi still Malikas. Waktu itu dia masih pakai nama Malikas ya. Videonya apa Videonya. Oh. Jadi dikerjain sama Salmikas sama STD Naya waktu itu namanya untuk ngerjain videonya. Visualnya semua yang ngerjain Salmikas. Untuk musik aku produce sama Bayu sama Ari yang produce album ini juga. Gitu. Ya ceritanya sebetulnya simpel sih karena apa ya? Aku ngerasa kok hal-hal di luar manusia itu perlu diperhatikan juga gitu, Mas. Maksudnya Aku berbuat ingat baik, tuh nggak melulu kucing dan anjing di jalanan. apa pedulimu dengan kucing jalanan, apa pedulimu dengan anjing jalanan itu sebetulnya perspektif yang aku lihat di beberapa tahun belakangan. Sosial media dimanapun aku melihat kok kayaknya orang-orang semakin gampang untuk memperlakukan alam secara sak-sae gitu kan. Kenapa nggak aku buat lagu lagu ini permintaan maaf jadi. Di lagu ini aku berharap bisa mewakili teman-teman untuk meminta maaf kepada alam atas semua hal buruk yang kami lakukan gitu. Lingkar merah, lingkar itu bumi, merah adalah gawat darurat, maknanya begitu. Ini pas dibuat di 2021 itu ya? 2021. 2021 itu. Nggak ada pandeminya? Nggak ada. Nggak ada liriknya ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Memang aku nggak membahas soal pandemi di situ. Di album ini Di juga album nggak ada? ini nggak ada. Nggak bahas soal pandemi. Jadi itu kalau dilihat sebenarnya rentetan kejadian yang berurutan, Mas. Dari track 1 sampai track paling akhir itu kejadian yang berurutan. Jadi kalau didengerin seksama kayak misal di lagu pertama, nanti di lagu keempat kok kayak ada lirik yang di lagu pertama ya. Oh gitu. Kok temanya masih sama ya gitu. Secara acak cuman kejadian yang berurutan. Oh. Terus ketika kalau nulis lirik kayak gini pas penulisan ini nulis secara kayak kita belajar gitu nulis itu atau memang di jalan ada lirik nih tak catat gitu atau gimana? Kadang-kadang begitu, kadang nggak kepatok harus di rumah atau di kamar nulis nggak. Ini kan 8 lagu ini kan berurutan. Itu memang bikinnya secara berurutan atau random terus dipisah Jadi jadi kayak 8? aku memilah sebelum bikin album, aku memilah dulu kejadian apa nih yang sekiranya penting dalam hidupku dan merubah hidupku sekarang gitu loh. Aku pilih dulu satu-satu, kayaknya yang paling ini kayak top track gitulah. Top kejadian, top 8 kejadian yang benar-benar merubah hidupku, pendewasaan istilahnya gitu kan, dari tahun 2008 sampai sekarang gitu. Penulisan lirik nggak melulu harus di rumah di tempat sepi, nggak. Kadang-kadang naik motor pun keinget lirik atau keinget instrumen, aku harus berhenti di pinggir jalan ngerekam dulu gitu kan. Baru lanjut jalan lagi gitu. Jadi serandom ngomong, gitu. voice ngomong atau Ngomong, aku ngerekam kadang-kadang nada pun aku rekam baru jalan lagi. Oke, bener. Jadi serandom itu sih menemukan lirik dan aransemen itu. Berarti setelah album kedua ini muncul, Mas Jo merasa yakin nggak dengan jalan hip hopnya? Sejauh ini yakin karena yang bikin yakin adalah aku sadar bahwa ternyata di sekelilingku mensupport aku gitu. Respon pasar berarti ya? Enggak melulu soal pasar, soal teman-teman pun ya. Respon lingkungan, respon lingkungan teman-teman sekitar. Jadi kayak biasalah orang tua itu agak susah kalau lihat anaknya bermusik nggak ngapa-ngapain gitu kan. Walaupun itu ngapa-ngapain, tapi menurut orang tua itu nggak ngapa-ngapain. Raditya. Ya itu, aku mulai mendapatkan restu dari orang tua, mulai mendapatkan
support dari istri gitu kan, karena ternyata kebetulan istriku juga seorang pemusik gitu kan. Terus dari lingkungan sekitar, dari teman-teman juga aku dapat support juga. Kayak sekarang aku juga lagi punya project namanya Malinois and the Dogpack. Apa itu? Project kalau misalkan main aku bawa full band. Ya. Bandnya ini namanya Malinois and the Dogpack. Isinya adalah teman-teman yang ya ada teman baru, ada teman lama gitu kan, yang akhirnya mereka mau support, ayo aku join, tak bantu, aku tak main gitar, aku tak ngedrum, aku mau gitu. Kayak kemarin terakhir itu di Lavola? Enggak, itu di Bages terakhir. Itu show pertama Malinois and the Dogpack gitu, Di teras rumah ya? di teras, betul, karena ruang kafenya bentuknya teras gitu. Iya, kayak teras Itu gitu. rame banget sih. Oh, itu pertama kalinya? Itu pertama kali, itu first show yang Malinois and the Dogpack, membawakan lagu-lagu ini tapi dengan format full band. Repot ya? Repot. Jadulnya akeh. Iya kan, repot ya. Repot sih, biasanya kan aku main cuma sendiri tuh mas. Maksudnya perlu paling mic 1, DJ set 1 udah gitu kan. Cuma kemarin trial bawa band, wah lumayan nih, tapi seru gitu. Iya benar. Aku pernah lihat tuh di Instagramnya baru, gitu. Bas, kayak tadi Bersembilan kan. berpera bopan nih. Bersembilan. Kami bersembilan kemarin. Jadi stage itu penuh. Aku nonton. Tapi memang rame, asik ya. Rame. Nah, itu juga jadi titik. Wah, ternyata Makin yakin ya. teman-teman yang support banyak ini. Teman-teman dari Sukoharjo, teman-teman dari Wonogiri datang untuk nonton gitu kan. Kami nggak expect. Pihak Bages pun juga aku seneng kan. Wah, ternyata rame nih. 9 band itu kan pasti project yang merepotkan gitu ya Mas ya, bisa dibilang. Dirutinkan atau memang eneng sih nganu atau gimana sih? Sebetulnya awal ini aku bikin Malinois and the Dogpack ini untuk bikin live show rilisnya album ini. Oh ya. Harusnya itu di akhir 2022 kemarin kan, cuma ternyata harus mundur. Terus kemarin itu ceritanya teman-teman, selama ini kan kita cuma main di studio ya. Kita pengen denger sound ini kalau dimainkan di sound system yang besar gimana gitu, sistem yang tenanan gimana gitu kan. Langsung lah kontak Bages, waktu itu temanku kan punya link di Bages, bisa bikin acara nggak? Aku mau trial gini. Langsung dibikinin acara sama Bages gitu. Malah jadi kesempatan kami untuk trial juga ini. Ternyata warnanya begini, asik. Memang masih banyak evaluasi, cuman seru, overall seru banget kemarin. Berarti kalau diundang atau dianu itu memang bukan agenda rutin tapi welcome. Iya, betul. Kami membuka job, ayo teman-teman. Yang mau job buat beli Pampers. Udah pasti kan lagi ngomongin Pampers gimana? Weh, babku meh dodolan apa idealisme? Dua-duanya kalau sejalan kenapa enggak? Betul. Dua-duanya sejalan itu berarti enggak memungkiri kamu butuh budget untuk mensupport idealisme. Itu berarti sih. Idealisme yang adaptif ya. Betul, adaptif. Lah lirik-liriknya lagu Munanda akan berubah-ubah atau enggak? Lo udah mulai bikin nulis lagu lagi? Ini udah lagi ada project sama Melando dari Dirty Tone. Hip hop sing politik ngono kayak cok gitu atau aku nggak terlalu banyak bahas soal politik, tapi lebih kenapa? Yang realistis aja sih mas. Maksudnya lebih ke hal-hal yang ada di sekitarku. Menurutku hal-hal ini kritis tapi dekat dengan kehidupanku, kenapa nggak dibahas gitu. Sedangkan hal-hal ini butuh dilupakan. Kayak contohnya Lingkar Merah gitu kan. Gitu. Kenapa kamu harus nyiram air panas kucing sedangkan dia cuma minta sepotong lele gitu kan? Apa artinya secuil lele gitu kan? Buat makan itu kan hal-hal yang sebenarnya. Oke, mantap. Teman-teman yang belum tahu, yang belum dengerin Lingkar Merah Malino ya? Di channel YouTube Malino Records. Malino Records. Anda akan menyaksikan kebrutalan hip hop Solo. Hip hop Solo ya? Hip hop Solo. Mantap. Kayak itu. Mas, tanggapanmu tentang rapper-rapper anyar-anyar, rapper-rapper baru sekarang? Kemaki ini apa? Kemaki wajar lah. Wajar ya kemaki. Cuman cuman kemakine kudune sejalan dengan karya yang bagus sih. Karya bagus dalam arti karya bagus itu tolak ukurnya penontonnya pas main akeh, opo produktif apa? Atau gimana? Produktif atau beatnya ori, beat ori apa kan enak enggak sih? Hip hop ori. Oh iya. Cuman ada memang hip hop yang sample bass, cuman menurutku sah gitu kan, karena sample bass itu juga jadi culture hip hop. Culture hip hop. Zaman dulu kan
Iya, Awal iya. itu kan Sekarang memang pun dari iya, mana kan? dan menurutku sekarang adil kok ngomongin soal sampel base gitu, karena memang ada website-website yang menyediakan sampel-sampel itu secara berbayar. Jadi nggak belong-belongan gitu, cuma Iya. ambil sampel masukin ke lagu, nggak adil menurutku. Gitu. Itu gimana tanggapannya yang tadi? Karya bagus ya menurutku terdistribusi dengan benar gitu. Karya bagus, kamu materinya bagus, pelirikan bagus, mixing master bagus, tapi tidak terdistribusi dengan benar ya percuma kan, nol gitu menurutku. Jadi tidak berhenti di fase produksi aja. Pasca produksi kamu punya jalur distribusi kemana nih yang mau kamu distribusikan, siapa yang kamu tuju untuk mendengarkan lagu-lagumu ini siapa. Itu yang masih kami pelajari dan masih kami kampanyekan ke teman-teman juga bahwa ayo distribusi ini penting gitu. Publikasi itu penting. Benar. Gitu. Sebatas inilah mas, sebatas kayaknya teman-teman belum banyak mengenal soal press release gitu-gitulah. Press kit gitu. Sedangkan kamu kalau rilis sebuah lagu upload ke YouTube atau ke Spotify udah nggak di treatment. Sedangkan kamu butuh treatment karya gitu kan. Bener Kamu butuh press release untuk sebar ke media, kamu butuh press kit gitu kan ke orang-orang untuk kirim supaya orang-orang ini lebih mengenal lagumu gitu kan. Gimana caranya memancing orang-orang untuk mendengar lagumu Bener. gitu. Oh, udah melek industri istilahnya ya. Iya betul. Malino itu industri itu bukan berarti harus upper ground ya. Iya. Bukan harus mainstream. Underground pun menurutku juga industri gitu karena mereka punya pasarnya sendiri. Ngomongin upper dan underground, hip hop itu ada juga kan? Hip hop underground, hip hop upperground. Ada. Di Solo sendiri Di Solo sendiri ya main di underground juga ada, yang main di upperground juga ada. rame di mana? Seimbang menurutku, tergantung kamu menempatkan di mana gitu mas. Ketika kamu rame ini dalam arti rame mendengarkan atau rame orangnya? Rame konsumennya, Rame konsumen. pendengarnya. Lebih ke aman untuk didengarkan atau enggak sih sebetulnya. Oh, Underground menurutku punya pasar sendiri, cuman menurutku nggak aman kalau itu dibawakan ke acara-acara yang mainstream Oke. gitu kan ya. Paham ya? Kayak kamu nggak mungkin membawa kalimat-kalimat yang eksplisit ke acara korporat kan nggak mungkin ya. Sebetulnya kan punya pasarnya sendiri-sendiri. Tentang tinggal kamu menempatkan di mana gitu. pertanyaan terakhir mas. Terus sudah cukup lama kita ngobrol-ngobrolnya tadi kan. Semoga gak ada yang tersinggung. Ya semoga kalian tersinggung ya. Iya. Ketika ini Pertanyaan santai terakhir. Progres Malino dan Malinoa ke depan meh Bi. Malino Records sekarang di tahun ini mau ada beberapa rilisan single dan album. Teman-teman. Dari luar habis ini mau ada rilis video klip ya. Oh, Rilis video klip terus Dirty Tone mau rilis album. Terus beberapa personel Dirty Tone juga mau bikin single dan album juga. Jadi ada beberapa rilisan yang mau hadir 2023 ini. Plan terdekat itu sih. Sama aku seharusnya mau bikin live show juga bareng sama Malino and the Dogpack. Oh, oke. Iya kemarin? Yang kemarin kan kita kayak trial ya. Ini bener-bener show tunggal Malino and the Dogpack. Doain aja semoga terrealisasi di tahun ini gitu kan. Karena harusnya di tahun kemarin cuma mundur-mundur. Ya udah. Semoga tahun ini terrealisasi. Malino? Kerja sama dengan Pregnant Pause juga besok. Pregnant Pause Records, Mas A, In Magma, terus sama Salmikas juga besok show-nya itu. Ya doain aja semoga lancar lah. Untuk album lagi? Album lagi belum kepikiran sih. Single? Masih mau men-treatment album ini dulu kan, masih banyak yang bisa diolah dari album ini gitu kan. Single ada beberapa juga yang mau dirilis sama beberapa teman-teman juga. Panjang umur hal-hal baik gitu. Amin. Oke, thank you Mas Jo. Sama-sama Mas Adit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin obrolan hip hop kali ini bersama Jo dari Malino. Jojo Malino dan dulu apa? Joshua Suherman? Oh bukan. Yopo ini. Jojo Nugraha. Oke, Jojo Nugraha. Sukses untuk Malino Record dan sukses untuk Malinonya. Sip. Thank you Mas. Thank you. Panjang umur untuk semua hal baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.